Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pedro Christian Widautama. Saya dari Prodi Manajemen semester 4, Manajemen 2018. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan Bu dosen saya dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pertanyaan yang pertama, jelaskan informasi pemasaran internal dan eksternal serta berikan contohnya. Informasi pemasaran eksternal dan internal. Yang pertama, untuk informasi pemasaran internal. Dimulai dari siklus pesanan sampai pembayaran. Tiap perwakilan penjual, penyalur maupun pelanggan mengirimkan pesanannya ke perusahaan, kemudian departemen akan menyiapkan tagihan, mengirim salinannya ke berbagai departemen, serta memesan kembali barang-barang yang sudah habis. Jadi kalau stoknya udah habis, dipesan kembali dengan menghubungi beberapa departemen serta memberikan tagihan atas pemesanan barang-barang tersebut. Yang kedua, sistem informasi penjualan. Marketing manager membutuhkan laporan yang tepat dan akurat tentang penjualan terkini. Jadi setiap manajer pemasaran itu memerlukan laporan untuk menganalisis pemasaran yang terjadi saat ini. Yang ketiga, database atau gudang data. Dalam pengelolaan data, perusahaan yang terdiri dari data pelanggan, produk, dan data niaga dijadikan satu menjadi sebuah database. Jadi kumpulan-kumpulan data itu berguna nantinya untuk menjadi tolak ukur evaluasi tentang kepuasan konsumen. Sistem intelijen pemasaran adalah kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapat informasi harian tentang perkembangan pasar. Jadi seperti yang tadi, manajer juga perlu melihat perkembangan pasar. Oleh karena itu dia memerlukan informasi untuk menganalisis perkembangan pasar tersebut. Langkah-langkah perusahaan untuk meningkatkan intelijen pemasaran yaitu melatih dan memotivasi distributor, pengecer, dan perantara untuk menyampaikan informasi penting, membentuk jaringan eksternal, memanfaatkan sumber data, membeli informasi dari pemasok luar, menggunakan sistem umpan balik pelanggan online untuk mengumpulkan intelijen kompetitif. Jadi banyak cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi itu. Kenapa yang banyak cara? Karena informasi ini sangat penting untuk keberlangsungan operasional sebuah perusahaan. Jadi tolak ukur akan keberhasilan suatu perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Yang pertama itu FAT, yaitu minat masyarakat terhadap suatu barang pada waktu tertentu. Minat ini biasanya bersifat pendek dan tidak terlalu penting secara sosial maupun ekonomi dan juga politik. Contohnya waktu itu tren spinner yang buat menghilangkan bosan katanya. Tapi ya itu nggak terlalu penting sehingga berpengaruh dalam sektor kehidupan baik politik, sosial maupun ekonomi. Yang kedua itu yaitu tren, arah atau urutan kejadian yang punya momentum dan durabilitas tren lebih mudah diperkirakan daripada fad. Contoh, tren melakukan fitness agar mendapatkan tubuh yang atletis. Yang ketiga itu megatrend, perubahan yang besar dalam sosial, ekonomi maupun politik, serta teknologi yang terbentuk dan mempengaruhi kita selama beberapa periode. Contoh, daripada beli koran mending baca berita lewat internet. Nah itu yang lebih terjadi pada masa-masa ini. Banyak orang memilih HP, membaca berita lewat internet yang ada pada smartphone kita, lalu sosial media lainnya untuk mendapatkan informasi daripada harus membaca koran berlangganan. Justru lebih hemat menggunakan telepon adalah alat komunikasi tersebut, dan juga internet itu lebih hemat. Jelaskan proses riset pemasaran dan berikan contohnya. Terdapat 6 langkah dalam riset pemasaran. Yang pertama, mendefinisikan masalah, alternatif keputusan, dan tujuan riset. Beberapa riset bersifat eksploratif, yaitu memperjelas sifat masalah sebenarnya dan menyarankan sebuah solusi. Jadi, riset itu menggali sebuah masalah agar menemukan sebuah data-data dan fakta-fakta dari masalah tersebut serta mencarikannya sebuah solusi. Yang kedua, mengembangkan rencana riset. Untuk itu kita harus mengambil keputusan tentang sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengambilan sampel, metode kontak, dan lain-lain. Sumber data yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder. Pemasaran mengumpulkan data primer dengan 5 cara, yaitu melalui observasi, kelompok fokus, survei, data perilaku, dan pengalaman. Yang ketiga itu instrumen riset. Terdapat 3 pilihan instrumen riset dalam mengumpulkan data, yaitu kuesioner, pengukuran data kualitatif, dan peralatan teknologi. Yang keempat itu rencana pengambilan sampel. Terdapat beberapa langkah dalam pengambilan sampel, dan yang diperhatikan yaitu
Yang pertama, unit pengambilan sampel, siapa yang harus disurvei, ukuran sampel, berapa orang yang harus disurvei, prosedur pengambilan sampel, bagaimana memilih responden. Kemudian yang kelima itu metode kontak. Terdapat metode kontak yaitu kuesioner surat, yaitu yang seperti tanya jawab. Kuesioner seperti biasanya itu dibagikan lalu diisi, biasanya terisi setuju, tidak setuju, netral, seperti itulah contohnya. Yang kedua itu wawancara telepon melalui media telepon, dan yang ketiga wawancara pribadi bertatap muka secara langsung antara pewawancara dan yang diwawancara. Kemudian yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi dengan melakukan wawancara serta melakukan melalui teknologi internet dalam menggali informasi. Yang keempat itu menganalisis informasi. Segala data informasi yang sudah didapat kemudian dianalisa kembali agar menemukan fakta yang sesungguhnya untuk mengambil keputusan. Jadi data-data yang sudah ada itu, informasi segala macam yang sudah dikumpulkan, itu kembali dianalisa agar menemukan kebenaran dan fakta yang sesungguhnya. Yang kelima, mempresentasikan temuan. Hasil riset yang telah dianalisis kemudian dipresentasikan secara relevan sesuai dengan data dan fakta yang didapatkan. Biasanya yang hadir dalam presentasi itu yaitu anggota organisasi atau perusahaan itu yang memerlukan sebuah riset itu tadi. Jadi hasil riset itu dipresentasikan oleh orang yang melakukan riset secara relevan sesuai fakta dan data yang ada dalam riset tersebut. Dan yang terakhir dalam langkah riset pemasaran adalah pengambilan keputusan. Dengan membuktikan melalui data, kesepakatan diambil bersama oleh seluruh anggota organisasi serta yang melakukan riset tersebut. Secara musyawarah dan mufakat, keputusan diambil melalui data-data juga yang sudah dibuktikan kebenarannya, itu dapat menghasilkan sebuah keputusan yang gunanya untuk dilaksanakan dan diterapkan dalam sistem operasional perusahaan ke depannya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.